Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu sungguh baik bagi kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya pun selalu baru bagi kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Allah yang baik. Kasih setia-Mu tetap kami rasakan dalam hidup kami. Hari lepas hari yang kami lalui, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Allah kami. Kami mau meninggikan Engkau ya Yesus. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami sembah sebagai Raja.
habis terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau lebih sukacita lagi di dalam Tuhan, memuji Dia. Kita mau meninggikan Dia. Tuhan akan selalu bersama kita. Ajar kami Tuhan, tetap mencintai dalam nama Yesus.
menguatkan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah
biarlah kami mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan berkati setiap jemaat di sana, dipulihkan hati ini. Dalam kita berusaha sembuhkan yang sakit, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dan Saudara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Kristus Allah bersama kami akan dengarkan sabdamu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Salam. Haleluya. Tuhan berkati sekalian. Selamat menempuh bulan yang baru, bulan Maret. Berbahagialah orang yang lahir bulan Maret. Yang lahir bulan Maret orangnya luar biasa. Bulan Februari lebih luar biasa. Amin. Bulan Januari juga luar biasa. Oleh sebab itu bulan Maret ini bulan yang sangat spesialis buat kita sekalian. Maka dengan tema firman Tuhan itu beriman kepada ketuhanan Yesus, ketuhanan Kristus. Sejak Yesus lahir ke dunia ini selalu ada dualisme. Itu kubu tentang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada yang katakan Yesus adalah Tuhan. Dalam kelahirannya ada yang tidak percaya Yesus Tuhan, dan ada yang percaya. Sampai kepada tokoh-tokoh gereja abad yang kedua, ketiga, keempat, dualisme ini selalu ada. Bahkan sampai saat ini menjadi perdebatan yang serius. Bahkan di kalangan gereja, bahwa Yesus adalah Tuhan masih diperdebatkan. Bahkan tokoh-tokoh teologi, Origenes, Tertullian dan sebagainya. Bahkan saksi Yehova, Yesus bukan Tuhan, tapi itulah yang sifat naturalnya, artinya yang luar biasa diberikan. Yesus diciptakan. Itulah kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Bahkan akhir ini tidak percaya ada Tritunggal, ada Tritunggal, sehingga di gereja kita tetap percaya ada Tritunggal. Katakan amin. Itu namanya. Nah, oleh sebab itu kita lihat fondasi kekristenan orang Kristen diletakkan kepada ketuhanan Kristus. Ulangi, fondasi kekristenan diletakkan kepada ketuhanan Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Allah, Kristus adalah Logos, sebagai dasar yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan. Kesaksian tentang kemesiasan, ketuhanan, keallahan Kristus tidak bersumber kepada indoktrinasi, tetapi pokok dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan melalui Alkitab kita. Amin. Ulangi lagi. Sebagai dasar yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan, kesaksian tentang kemesiasan, ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi, tetapi berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi inti firman Tuhan, kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang kita baca dulu. Kalau kita mengakui Tuhan itu adalah Yesus adalah Tuhan, apa kompensasinya kepada kita?
Kita buka dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Roma pasal 10 ayat 9. Ulangi, Roma pasal 10 9. Kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika Haleluya. Kita ganti sedikit ya. Sebab jikalau saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka saya akan diselamatkan. Katakan amin. Ikuti saya. Sebab jika saya mengaku, 2, 3 ya, dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka saya akan diselamatkan. Haleluya. Hanya percaya kepada Kristus adalah Tuhan. Kenapa banyak orang tidak percaya kemesiasan Tuhan ditiadakan? Mereka mencari keselamatan menurut prinsip masing-masing, persepsi masing-masing. Ada orang beraskese, ada membuang diri ke laut, ada membuang diri ke satu tempat sampai berpuasa 3 hari 3 malam, bahkan sampai 1 bulan menyiksa diri untuk mencari keselamatan. Itu tidak diperlukan. Tidak ada jaminan bagi mereka, walaupun mereka harta sebanyak-banyaknya. Tapi Allah berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari mati, maka engkau akan diselamatkan. Katakan amin. Itulah berita Injil kesukaan itu. Hari ini saya tekankan kepada kita, akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Ada banyak orang kita menyatakan demikian, tapi hari ini tidak sebanyak yang lainnya. Ada kesaksian bahwa Kristus adalah Tuhan. Nah, kita lihat dulu dalam yang pertama. Kita lihat di dalam kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes. Kita buka dulu Yohanes pasal yang pertama. Kesaksian Yohanes ini, Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 14. Yohanes pasal pertama ayat 1 dan 14 demikian bunyinya. Kalau simak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam ayat 1 begini, pada mulanya adalah firman,
dalam bahasanya logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sama dengan Allah. Kalau penciptaan, Kejadian 1 katakan, pada mulanya adalah diciptakan Allah apa? Langit. Pada mulanya Tuhan menciptakan. Jadi kalimat itu dalam logos Kejadian 1:1 dengan Kejadian Yohanes 1:1 itu katakan itu logos yang berfirman itu. Kalimat-kalimat itu dalam word of God, kalimat Allah. Dalam 11, dan logos itu menjadi manusia. Itu namanya Yesus Kristus. Logos itu adalah menjadi manusia, lahir ke dunia, dan menjadi juru selamat kita. Namanya itulah logos sebagai Allah. Itu kesaksian. Sehingga Yesus sang firman Allah, pribadi kekal yang dinyatakan oleh Yohanes, dia sudah ada sejak mulanya dalam kekekalan, tidak dibatasi oleh waktu. Katakan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Itu logos itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tak terpisahkan satu dengan yang lain. Jika Allah kekal, maka demikian juga firman-Nya kekal. Firman itu kemudian menjadi manusia, lahir ke dunia, diam di antara kita manusia, di kandang domba di Bethlehem. Apa yang semula jauh dan tidak kelihatan, sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui melalui kemanusiaan. Ada dua natural Kristus, bahwa Yesus adalah manusia 100%. Apa buktinya dia manusia? Dia istirahat, dia dilahirkan dari kandungan Maria, dia mati, dia ada darahnya, dia haus, itu dia kemanusiaan itu. Dia merasa sakit, katakan, ya Bapak, kalau boleh lakukanlah cawan ini padaku. Ini kemanusiaan. Kemanusiaan Kristus, kata, ya Bapak, kalau boleh lakukanlah cawan ini, karena sangat menderita. Di mana dosa semua manusia dibawa kepada dia. Baik, akan seperti itu darah dari itu keluar darah. Karena tahu bahwa dosa manusia ditimpakan kepada dia, sakit parah. Oleh Tuhan lakukanlah ini, aku tidak sanggup secara kemanusiaan. Dan dia kata, bukan kehendak menjadi, tapi kehendak Bapa menjadi. Supaya terjadi karya keselamatan itu. Sejak Adam dan Hawa sudah dosa, Kejadian pasal 3 dimulakan. Mulai situ ada pembuatan bahwa Kristus akan datang mengalahkan dosa itu. Digenapi dalam perjanjian Alkitab, perjanjian baru, firman itu telah menjadi manusia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Apa? Dia itu Tuhan kami, dia itu sang penebus juru selamat dunia, yaitu firman Allah yang turun ke dunia. Apa?
semangat. Kita mengakui bahwa firman itulah Yesus Kristus dan Dia adalah Tuhan. Itu tema kita. Tolong maju dulu musiknya. Kesemangat dulu ini. Ini lagu Natal, lagu Paskah, lagu kebangkitan. Dia lahir untuk kamu. Oh haleluya, amin. Firman Tuhan katakan firman itu, logos itu sama dengan Allah. Dia di antara kita lahir ke dunia ini, Dia mati dan bangkit untuk kita semuanya. Itulah firman Allah menjadi manusia. Haleluya. Kita bangkit semua. Kalau boleh berdiri kita, ya. Semangat lagunya. Bayangkan ini Natal, bayangkan Paskah, Dia mati, Dia bangkit. Itulah berita Injil Tuhan. Kita lihat kepujiannya, Dialah. diam di antara kita istri. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Haleluya. Yang kedua, kesaksian yang kedua. Tadi kesaksian Yohanes, sekarang kesaksian Petrus. Yohanes,
Petrus. Kita buka dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 16 sampai 20. Itu kesaksian Petrus. Nah, saya bacakan dulu ayat 13, nanti ayat 16 kita semua ingatkan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Artinya dulu salah itu kata orang, siapakah anak manusia itu? Artinya kata siapa itu orang itu, siapakah anak manusia itu? Jadi mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, artinya 12 rasul itu, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Sama-sama bertiga, 16. Engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17 1-3 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Sudah kasih, di dalam perdebatan itu, karena dia yang menyapa Tuhan membuat satu mujizat, air menjadi anggur. Saya katakan menurut orang lain, menurut orang lain siapakah saya ini? Ada katakan Yohanes Pembaptis, katakan seorang nabi, katakan Elia, katakan seorang nabi atau Yeremia. Disamakan seorang pembaptis dengan Elia, disamakan seorang nabi. Nah, itu sebenarnya Yesus ingin bertanya kepada murid-muridnya itu, siapakah saya ini? Tujuannya ke situ. Sekian lama aku bersama dengan kamu, tapi siapakah aku ini? Kata Yesus, menurut kamu, murid-muridku 12, siapakah saya ini? Lalu berkatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Petrus membuat satu kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup. Itu Logos tadi yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, bahwa dia katakan engkaulah Allah hidup, dan Yesus adalah Mesias. Itu satu kesaksian. Nah, oleh sebab itu kita lihat, oleh karena kesaksian
kesaksian Petrus ini, maka apa yang dikatakan, apa kompensasi diterima oleh Petrus? Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Pengakuan itu tidak ditolak atau dikoreksi oleh Yesus, namun justru ditegaskan bahwa kesaksian itu bersumber dari Bapa di sorga. Karena pengakuan akan kemasiasan Kristus, kemudian Yesus berjanji untuk mendirikan jemaatnya di atas dasar itu. Ada beberapa hadiah yang Tuhan berikan kepada Petrus. Engkaulah Anak Allah Mesias yang hidup. Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Yesus, dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama, yaitu karena pengakuan Petrus, maka dikatakan berbahagialah engkau Simon. Pengakuan Petrus, engkaulah Mesias Anak Allah yang hidup. Satu, berbahagialah engkau Simon. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, maka engkau orang berbahagia. Berbahagialah kita kalau kita Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Dia adalah Tuhan kami. Kita orang berbahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harga materi, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan harta benda, tapi hanya pengakuan Petrus, engkau Mesias Allah yang hidup, maka dikatakan engkau berbahagia. Bila engkau pulang dari bahagia hari ini, amin. Yesus adalah Tuhan semua. Engkau orang berbahagia, engkau berbahagia, engkau berbahagia, engkau asalkan kita mengaku dalam diri kita, hati kita dan dalam, engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup dengan hanya, tapi dari dasar hati kita berbahagialah kita. Saya di sini, saudara-saudara, orang-orang berbahagia. Pak Matius hari Jumat mau dioperasi, tetap berbahagia, semangat, ya. Itu kuncinya. Mereka katakan dalam khotbah Yesus, berbahagialah orang miskin, berbahagia dan lapar, berbahagia. Karena pegang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta benda. Suami yang ganteng belum tentu bisa bahagia istrinya. Istri yang cantik belum tentu bahagia suaminya. Karena dibayang-bayangi kataku, jangan-jangan nanti istri saya selingkuh, jangan-jangan nanti suami saya selingkuh. Kita ingin bahagia, tapi biarlah wajah saudara dengan suami istri wajah pas-pasan. Amin. Wajah pas-pasan. Tapi kita berbahagia. Walaupun dari dulu kita nikah masih kurus, tapi sekarang sudah gemuk, katakan aku tetap cinta bahagia sama kamu. Walaupun gulpen, tetap bahagia. Bulan pendek. Amin. Walaupun sudah rambutnya putih, aku tetap bahagia sama kamu. Itu namanya bahagia. Berbahagialah kita. Hanya satu kunci, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita orang berbahagia di dunia ini. Makanya pulang dari sini jangan aja perut. Pulang dengan sukacita, dengan semangat. Sampai ke gereja gini ada. Amoy.
Apa gerangan digini pun kalau mainnya pun sangat terjoget. Karena berbahagia. Pulang dari sini semua mesti deket dikit. Dengan tak pendeta tadi, kita berbahagia. Peluklah dia, hai saya. Makin lama makin lengket aku padamu. Amin. Karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita, orang berbahagia. Yang kedua, apa diterima Petrus? Misalkan ini, di atas batu karang ini mendirikan jemaatku. Di atas batu karang. Batu karang siapa? Tuhan. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Alam maut pun tidak akan mengalahkannya. Karena dasar kita dasar batu karang yang teguh. Jika kita mengaku sudah Tuhan, maka kita menjadi jemaat yang teguh dan tidak dapat orang alam bawah pun mengalahkan kita. Tidak ada. Berarti jemaat ini jemaat yang kokoh, jemaat yang kuat, jemaat yang diandalkan, jemaat yang bersaksi, jemaat yang hebat. Kata ke temanmu, kamu hebat. Biar kita, kamu hebat. Kita hebat karena kita mengakui di dalam Tuhan, maka kita bukan jemaat itu. Tidak ada alam maut mengalahkan. Katakan, siapakah misalkan kita dengan Kristus? Pakaiankah? Makanankah? Tidak dapat bantuan sosial, nggak apa-apa. Pakaiankah untuk mensakitkan? Tidak. Karena kita mengaku Yesus Tuhan, maka kita di atas, kita menjadi gereja yang kuat dan kokoh. Walaupun angin puting beliung mencoba untuk menggoyahkan kita, tidak akan goyah, sebab Yesus adalah batu karang yang teguh. Kita di situ kita berdiri. Tidak seorang pun memisahkan kita dari kasih Kristus. Aniaya kan? Tidak ada. Kelaparan kan? Tidak ada. Karena kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Berikutnya, apa hadiah Tuhan berikan kepada Petrus? Kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Mana dulu kuncinya? Kalau kunci kerajaan surga, kita yang membuka. Ini mobil dikasih namanya kunci, menjadi milik saya. Amin. Dikasih kunci sama saya. Berarti yang menjadi milik kerajaan Allah itu Petrus. Menjadi milik, memiliki benda itulah yang dikasih kunci. Berarti kitalah orang-orang memegang kunci kerajaan surga. Hei, halo, saudaralah yang memegang kunci kerajaan surga. Karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kunci kerajaan surga itu. Kalau kita tidak buka. Kalau dibuka, baru buka. Dikatakan, apa yang
terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Tetapi hati-hati Bapak sekalian, dalam kita berbicara yang sudah menjadi milik Tuhan, hati-hati kita berbicara Bapak sekalian. Ibu-ibu berbicara sama anaknya, hati-hati. Aku menyesal melahirkan engkau. Kemarin saya dengar ada satu orang, dia ngantar makanan ke orang tuanya. Dia diciduk karena dia narkoba. Karena saya narkoba dia. Kasihan. Dan kita lihat kehidupan keluarga memang yang lalu. Itu sebabnya hati-hati kita bicara sama anak, sama suami, sama istri. Kalau engkau kesal sama suami, saya mati modal lagi. Jangan. Doakanlah suaminya, doakan istrinya, doakan anak-anaknya selamat. Tapi aneh-aneh. Contoh. Kan anak-anak sudah bisa bawa motor. Kamu motor kan? Tapi kalau jatuh, anak itu dimaki-maki, anaknya setengah mati. Udah saya bilang kamu pelan-pelan begini. Artinya anak sakit batin. Bahkan begini. Siapa ingin kecelakaan dia? Pak, kecelakaan gak apa-apa lah, yang penting dapat BPJS ya. Ditanggung pemerintah, ditanggung BPJS, BPJS TKI ya. Bukan itu Bapak sekalian. Kalau kau anakmu kecelakaan, jangan marahi dia. Doakan dia, Tuhan, terima kasih sudah selamat. Anehnya lagi, motor yang dibawa ke bengkel, tapi anaknya udah bapak belur di rumah, rasain dong di situ. Lebih berharga motor daripada anak. Ada pernah saya begitu. Juga suami istri udah boncengan, jatuh mereka. Istrinya sudah babak belur, kakinya sudah lecet-lecet. Ini motor diselamatkan. Istri kata, kenapa? Aku ini sakit. Kamu kan sudah lunas, saya bayar, gak apa-apa lah. Motor 3 bulan lagi masih kredit. Lebih harga motor daripada istri. Kata, apa yang kau terikat di bumi ini? Apa yang kau katakan di bumi itu di surga akan terjadi. Itu maksudnya penting. Kalau kita lepaskan di dunia ini, kita lepas di surga. Kalau kita kutuki di dunia ini, surga. Kalau berkat keluar dari kita, maka berkat itu menjadi kenyataan. Kalau kesehatan berikan kepada kita, sehatlah perjalanan, sehat kesehatan. Bangun pagi-pagi jangan mengadu-adu. Kau finansial
jadi sakit. Coba bangun setelah berdoa, saya sehat. Ada suatu energi masuk ke dalam tubuh kita sehat. Apa yang kamu katakan di dunia ini, Tuhan dengar surga. Itu maksud dari sini. Jadi Bapak sekalian, hati-hati bicara. Walaupun sudah mentok, ibu-ibu mengajar anaknya nggak bisa jatuh. Satu, engkau berlutut di kamar. Sebutkan namanya. Tuhan, anak saya bisa teratur ini. Tuhan tolonglah. Tuhan tolong biar saya bertobat. Apa yang kamu ikatkan di bumi ini bisa di bumi. Ya. Yang ketiga, kesaksian yang ketiga, yaitu kesaksian Yesus sendiri. Yang pertama tadi mengatakan sudah Tuhan adalah kesaksian Tuhan. Yang kedua tadi, yaitu yang ketiga, Yesus sendiri. Kita buka di dalam ini. Kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Berkata begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang kata Yesus, akulah guru dan Tuhan. Tepat katamu itu, kata Yesus kepada muridnya, memang aku adalah guru dan Tuhan. Yesus mengakui dia adalah Tuhan sendiri. Ini yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Di dalam Kristus ada kepastian. Ada pengampunan dosa. Dia sebagai Tuhan dan bersama kita. Ada kesaksian-kesaksian itu. Terkasihi, ada seorang ibu, cucu gubernur Sumatera Barat yang pertama. Cucu gubernur Sumatera Barat, yaitu yang gubernur pertama. Namanya Ainul Nur Rahmasari. Ainul Nur Rahmasari. Lahir di Bukit Tinggi tanggal 18 November 53, hampir sama umur kami. Lalu ditanyalah orang dalam agama lama, kalau manusia itu mati kemana? Jawabnya dikubur. Nah, kalau itu bagaimana hukumnya? Nanti kamu sadar diri. Kalau kamu bohong, potong lidahnya sampai putus. Kalau kamu mencuri, tangan potong. Sakit. Yang kedua, kalau masuk surga bagaimana? Ditimbang. Lebih berat dosa, neraka. Kalau lebih berat, baik, ada timbangan kayak jaksa gitu. Berarti manusia berdosa semua. Tidak yang benar. Berarti sama saudara kan. Yang ketiga, masa kita semua akan diselamat
Nabi kita. Yang dekat kita siapa? Di situ dia mempunyai knowledge. Lalu dia pindah ke Jakarta kerja di Bank Indonesia. Satu kali dia bawa, ada teman yang bawa dia ke gereja. Enak, khotbah pendeta enak, semua berguru semangat. Pulang gereja dia penuh dengan sukacita. Beda dengan sebelum ibadah. Enak ya ibadah. Minggu depan bisa saya enggak? Ikut aja. Ikut dia. Dan satu kepastian dikatakan, hanya dalam Yesus ada pengampunan dosa. Oh, berarti terbuka lebar dosa. Selama ini kalau masuk begini, tapi dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ada satu laut kepada manusia itu. Asal percaya kepada Tuhan, Tuhan dia akan mengampuni dosa. Yang kedua, dia ibadah lagi. Dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Tidak ada ragu-ragu semoga. Makanya oleh sebab itulah dia masuk gereja. Dia masuk menjadi orang Kristen. Semua keluarga membenci dia. Putus hubungan karena kau sudah putus. Konsekuensi dia bilang, semua keluarga itu membencikan dia. Karena dia, walaupun keluarga benci saya, tapi ada sahabatku Yesus yang dapat menyambut aku, menjamin aku masuk ke surga. Dan oleh karena hidupnya itulah aku telah disembuhkan. Kita buka dulu Yesaya 53. Ayat 4 sampai 5. Yesaya pasal 53 4 sampai 5. Sama-sama kita baca. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi 1, 2, 3 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia dipukul dan terkenal, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakanmu, pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan kematian ditimpakan kepadanya, dan oleh dunia kita akan sembuh. Itulah namanya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Segala ditanggungnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya di kayu salib. Pemberontakan kita ditanggungnya di kayu salib. Pemberontakan kita lah yang dia pikul di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan oleh Dia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ialah namanya Immanuel. Kita naikkan pujian Immanuel, Immanuel. Glory. Hari ini barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamanya dalam hatinya, dalam pribadinya, engkaulah orang yang berbahagia, engkaulah orang yang diberkati Tuhan. Melalui kesaksian Yohanes, Petrus dan dia sendiri bahwa adalah Tuhan. Hari ini terkeraguan bagi kita. Dia sendiri yang tekan, dia sendiri yang tertikam oleh kena pelanggaranmu. Penyakitmu ditanggung Dia. Sekarang kalau kau punya penyakit, lepaskan dia. Tuhan, lepaskan saya, lepaskan penyakit itu ke dalam salib. Saya lepaskan kesusahanku dengan hukumnya. Tuhan, sembuhkan saya dengan darah-Mu, maka Dia akan menemukan kita. Haleluya.
kasih Yesus. Immanuel, Immanuel. Ada
sampai selama-lamanya Engkau adalah tetap Allah Immanuel dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan makan setiap roti dan lauk, di mana lambang, di mana Tuhan mengasihi kami, menerima kami